Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam olahraga. Balik lagi di channel YouTube Afif Safif, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kesotauan. Hari ini baru upload, sorry, habis banyak kerjaan dari siang ke sore. Terus tanggung lah ya, buka puasa, sholat tarawih dulu. Akhirnya malam ini gue baru bikin video. Dan gue akan bahas kekalahan Barcelona di El Clasico dengan skor telak alias hujan gol 4-0 tanpa balas, tanpa perlawanan kalau gue bilang. Nah, tapi karena gue pertandingan yang gue tonton tuh biasa gue nggak nyatet apa-apa karena nikmatin ya udah beberapa momentum, beberapa strategi, beberapa hal yang terjadi cukup gue save. Nanti gue uraikan kenapa Barcelona bisa kalah, kenapa Barcelona nggak ngelawan, apa yang salah dari Barcelona. Nah, tapi sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang nonton video gue, like, komen, dan subscribe channel YouTube Afif Safif Pakar Bola. Sekarang udah 30 ribuan ya. Ngomong-ngomong bola kayak gini aman lah, cuma nyantai kok waktunya kok. Nah, oke. Hari ini El Clasico ini berarti kemenangan Madrid yang ke-102 oleh Barcelona. Sementara Barcelona masih menang 100 kali dari Real Madrid. Sebenarnya mepet, tadinya tuh hampir sama. Kalau Barcelona menang sama-sama 101 kemenangan, sisanya seri. Tapi ini ya Madrid lagi-lagi berhasil memangkas jarak oleh Barcelona. Oke, dan selain memangkas jarak, berhasil juga menghempaskan Barcelona dari Copa del Rey. Ini kan Copa del Rey kan Madrid biasanya susah. Tapi sekarang dia berhasil ngalahinnya Barca lagi, skornya telak lagi. Tapi kenapa sih bisa telak? Nah, ini dia nih. Yang pertama, kalau ditanya salah siapa, semuanya jelas salah ya. Pelatih mungkin bisa dikatakan salah kalau timnya itu nggak bisa berbuat atau menciptakan peluang. Itu salah lah pelatih, atau kualitas pemainnya memang tidak memadai. Tapi kalau udah ada peluang terus dimanfaatkan kurang maksimal, akhirnya nggak bisa mencetak gol, ya itu juga salah pemain. Nah, udah nggak bisa nyalain pelatih. Nah, kedua-duanya Barcelona salah. Mainnya juga entah kenapa lagi drop semua, underperform semua. Gue bisa bilang underperform semua kecuali Sergio Roberto sama Marcos Alonso. Dia bukan underperform, dia goblok. Dia tolol. Selama Sergio Roberto sih terutama banyak gol yang dari arah Sergio Roberto semulu. Nah, pelatih salah ngasih line up. Ya udah terlalu percaya, sudah terlalu buta hati terhadap Sergio Roberto. Ya kemarin dimainin Sergi sama Garcia main double pivot, sekarang Busquets sama dia kan tetap 4-3-3, bisa jadi 4-2-3-1 gitu kan. Tiganya tuh kadang si Busquets single maju, si Casey sama Roberto kadang di double. Ya si Casey sama Busquets sama Roberto, Casey-nya yang lebih mobile. Nah, line up udah kacau, Barcelona udah salah, udah kalah. Kualitas pemain pun kalau bisa dibilang kalah. Bahkan gue berani jamin, di saat itu Lewandowski pindah ke Madrid, Benzema pindah ke Barca, di saat itu momen tetap aja skornya 4, bahkan bisa lebih harusnya. Ya harusnya bisa lebih. Nah, dan sepak bola ini kan dasar banget ya. Di sepak bola kita tahu deh, ada yang namanya bertahan, ada yang namanya menyerang, dan ada yang namanya transisi. Semalam Barcelona tiga-tiganya nggak ada. Lu bayangin, nyerang, iya oke lah dia bisa berarti ya nyerang, tapi tidak bisa menciptakan gol. Bertahan, rapuh banget, keropos banget. Transisi, lu lihat aja tiga-tiganya gol di Madrid. Semua counter attack yang gelandangnya nggak tahu di mana, kan tiba-tiba lewat aja segitu. Kalau nggak dari Sergio Roberto diincar, ini tuman kalau lawan Madrid. Kalau gue bahkan nge-tweet, kita lihat Sergio Roberto kalau nggak golin jadi apa ya? Disampah kan, bahkan jadi limbah, jadi kuah sampah di situ, nggak ngapa-ngapain. Bahkan kalau kuah limbah ditaruh di Camp Nou, pemain Madrid bisa kebauan, konsentrasi gak ganggu. Tapi kalau taruh Sergio Roberto di situ, makin semangat pemain Madrid ngincer dari arah Sergio Roberto. Nah, line up ya, gue nggak tahu nih. Kalau Xavi ini bener-bener sampai nggak dapet La Liga, itu udah out lah. Bahkan gue juga masih bisa mendebatkan untuk Xavi out walaupun menang La Liga, karena
Ya La Liga wajar, Barcelona skuadnya lumayan memadai sebetulnya kalau buat lawan-lawan La Liga. Tapi di beberapa momen penting, di beberapa momen krusial, Xavi nggak bisa, imbang pun nggak bisa, menang pun apalagi nggak bisa. Jadi ya masih mediocre bisa gue bilang gitu, karena harusnya dia bisa menuntaskan lah gitu kan. Tapi ya itu nikmatnya La Liga, pun lu lagi di atas angin, tetap aja tiba-tiba dengan hari yang dekat kalah gitu kan, menang 3-1 di Supercopa. Terus menang, baru main lagi menang 1-0, menang 2-1 kemarin, terus tiba-tiba kalah 4-0. Itu tuh surprise-nya La Liga sih di situ yang harus bisa kita nikmatin. Nah, line up itu ngaco menurut gua. Alonso dia memang sering sekarang dipasang di central back, tapi kalau Chelsea main 3 back itu kan dia main selalu di kiri, bukan di tengah, di kiri. Kadang jadi wing murni aja gitu kan, fullback murni, maju ke depan, maju ke atas. Ya main masih keder di situ. Dan di depannya itu gelandang-gelandang yang benar-benar tidak menopang keberhasilan back. Ya karena beberapa kali itu save-nya bisa lewat, itu nggak masuk akal. Save lewat jadi tinggal 3 lawan 2 gitu kan, 4 lawan 2. Oh bisa gitu. Gol terakhir 4 lawan 2 itu yang bikin ya udahlah, gue udah bilang kill the game tuh dari 2-0 kok, semangatnya nggak ada Barcelona, gairahnya nggak ada. Gue nggak tahu kenapa bisa kayak gitu. Madridnya bisa lebih tenang. Yang seperti gue bilang, Vinicius tuh dari awal kekunci mulu, lockdown mulu, tapi kemarin walaupun 2-1 golnya bunuh diri si Araujo, tapi dia udah tahu celahnya bagaimana. Nah, tapi kita bahas Madrid, ini kita bahas Barcelona dulu. Nah, lalu ya memang nggak ada gitu kan gelandang. Sergio Roberto nih sebenarnya gini, logika bisa ngetes Xavi mediocre apa enggak kita tahu. Bahkan lu udah semua setuju lah kalau Sergio Roberto tuh ya sampahnya Sergio Roberto, toksiknya Sergio Roberto. Tapi masih diperpanjang. Nah, itu aja udah nggak masuk tuh, udah nggak ngeling tuh. Bukan maksudnya Xavi harus setuju sama kita dan ngikutin mau netizen. Ya gue tau lah kalau pelatih tuh kadang punya plan-plan tersendiri, punya pemikiran-pemikiran yang beda. Cuma Sergio Roberto ini nyata tololnya, lemesnya gini. Sekarang, sepak bola sekarang, apalagi lu El Clasico kena match-match berat gini, kita butuh minimal satu pemain yang punya kebiasaan, bisa menyerang, bisa bertahan. Ya, kalau kita punya gelandang yang nggak bisa bertahan, ya udah nggak apa-apa, mainin gelandang serang, tapi kalau bisa kuasain bola sepenuhnya. Kalau kita punya gelandang bertahan, ya udah nggak apa-apa, kalau keserang jangan panik. Ya Casemiro kayak begitu mainnya. Back gelandang bertahan lain lu lihat mainnya. Tapi Sergio Roberto nyerang nggak bisa, bertahan nggak bisa, bisanya bikin gedek, bisanya bikin emosi, bener-bener nggak fungsi di situ dia. Lihat gol kedua ya. Gol kedua tuh Benzema. Yang Modric umur 38 tahun ya, Sergio Roberto. Lu di sprint menit 10 pertama, lu di sprint sama Modric, lu rangkul, diambil bajunya, kartu kuning di menit 9. Kapten kedua kartu kuning di menit 9 gara-gara musuhnya sprint, dia nggak bisa ngejar, ditarik. Buset, masih jauh sama gawang. Maksud gue di umur aja, aduh ampun dah, emang gak bisa main lagi. Sergio Roberto di tengah itu udah ya ampun lah. Casey emang kayak kudu super sub dulu, karena Xavi udah bilang, lu bukan tipe Barcelona tapi lu gue butuhin. Ya dia kalau super sub oke lah, cuma kalau dipasang dari awal suka kayak gitu mainnya dia. Tiba-tiba penalti, blunder, udahlah. Di depan, wah ini di depan singit banget, Rapinya gocek-gocek nggak tembus-tembus, Rapinya passing kalah gini sekarang. Di leg pertama itu kan mainnya najis, nauzubillah min zalik kan. Ya gue sih nggak suka main parkir bus bertahan ya, walaupun realistis, tapi gue nggak suka Barcelona main kayak gitu ya. Tapi ini realistis, gol dari serangan balik, counter dari serangan balik, counter attack dari serangan balik kayak gitu. Coba sekarang serangan balik, larinya yang kenceng siapa? Rapinya ketutup, Gavi masih jauh di sono. Gavi Lewa kalau nggak ada yang ngoper mati. Lewa ya, itu tugas gelandang yang nge-build up ke depan. Lo mau sprint kayak build upnya, lo mau pas, long pass, short pass kayak, yang penting bisa. Ini sprint udah nggak ada, passing salah mulu, mati aja Barcelona, mati aja Barcelona. Udah, ya gelandang kayak gitulah. Terus
ya gue nggak bisa nyalain Leo. Leo kadang masih bikin gregetan. Ada momen yang harusnya di shoot, ditekuk lagi sama dia. Ada momen yang harusnya dioper, lebih ke temen yang menguntungkan, dia nggak ngoper. Kayak gitunya sih udah mulai kelihatan nih, Leo lambannya udah mulai kelihatan. Tapi ya udah, pikir gue adalah ya udahlah, Ansu Fati habis golin kemarin. Kalau yang gue bilang, mainin aja dulu gambling gitu kan di depan. Kalau emang walaupun dia nggak bisa seri main bola tuh kalau lawan Madrid, apalagi nggak bisa seri di leg kedua. Kalau mau bantai sekalian, kalah ya kalah sekalian. Nah ini kebukti yang kalah sekalian karena emang nggak jalan, sistemnya nggak jalan. Nah sekarang gini, kita ke Madrid kali. Nah sebelum Madrid, subsnya nih si Barcelona pergantian pemain 3 orang masuk. Ferran Torres nggak bisa berbuat apa-apa. Ya Ferran Torres sama Rafinha, kadang bagusan Rafinha tuh. Ya secara speed, akselerasi Rafinha menang. Ya istilahnya yang bagus aja udah kekunci itu. Lu masukin Ferran Torres, itulah bukti kekosongan kualitas, kedalaman squad itu penting tuh ya, kayak gitulah. Gavi sebelah kiri, Ansu Fati masuk. Ya nggak ngapa-ngapain, nggak bisa ngapa-ngapain. Istilahnya Gavi aja yang lagi jadi sorotan nggak bisa ngapa-ngapain. Lu masukin cadangan yang kayak begitu, itu perbedaan kualitas. Garcia masuk, ganti Alonso, ya udah nggak bisa ngapa-ngapain juga kok. Udah nggak bisa ngapa-ngapain, malah tiga-tiganya kartu kuning. Madrid mainin 4 pemain sekaligus, itu bedanya pelatih yang sudah pengalaman. Walaupun template mainnya Madrid, dan template-nya kebetulan berhasil. Yang udah pengalaman, punya jam terbang, mainin kayak gitu, kasih pemain muda masuk semua, yang lain ya udah perfect, sempurna kemenangan Madrid itu. Gue feeling gue kalau mainnya kayak semalam tuh harusnya bisa lebih dari 4. Itu Barcelona, Ansu Fati nggak bisa ngapa-ngapain. Ya gue nggak bisa nge-review Ansu Fati juga karena main di sisa beberapa menit doang. Kita ke Madrid. Apa bedanya Madrid yang ketika kalah sama Madrid yang sekarang? Nah ini, gue ngelihat kecerdikan si Carlo Ancelotti. Dia nggak panik. Ini lagi-lagi ke squad, ke kedalaman squad ya, kualitas pemain. Ada Camavinga yang main dari back kiri, itu gue salut banget Camavinga. Dari formasi aja dulu 4-3-3, formasi tidak berubah, tapi ada susunan pemain yang dikasih rule baru. Nih, Carvajal, Militao, Alaba, Camavinga. Tengah, Kroos, Modric, sama Valverde. Lu lihat tengahnya itu, ya bisa dibilang Modric ya ini semi nge-holding lah ya si Kroos. Tapi dia juga sesekali kan bisa maju dan bukan murni gelandang bertahan. Dia nggak pakai gelandang bertahan. Ya, Valverde, Modric, Kroos, Valverde. Valverde kan lu tahu sendiri, yes man, dia bisa main di wing kiri, bisa main jadi fullback kalau mundur, bisa main jadi gelandang. Di depan Rodrigo dimainin lebih awal. Rodrigo main biasa super sub. Main di kanan Benzema sama Vini. Nah, Vini udah gue kasih tahu perkembangan yang kemarin lawan Araujo, antisipasinya ketemu, sekarang udah mulai bisa balikin lagi. Yang lebih keren, udah kelihatan banget jalannya ini Madrid. Nih, Madrid bertahan turun, tak jadi 4-1-4-1, kalau enggak 4-4-1, 4-4-2, 4-4-2. 4-1-4-1, 4-4-2 kayak gitu. Sisanya yang Vini sama Benzema di depan. Nah, yang keren Madrid ketika nyerang. Ya sebenarnya biasa sih, maksud gua semua tim hampir melakukan ini. Carvajal stay ya, karena di depan udah ada Rodrigo dan si Valverde yang bisa switch play kiri kanan. Camavinga ke tengah. Dan ke tengahnya bukan cuma ya inverted biasa gitu kan, tapi dia jadi gelandang bertahan. Dia bisa ngalirin bola, passing sono passing sini, bahkan Rafinha dapat ditutup dulu sama dia. Jadi ketika main Madrid jadi 3, Camavinga ke tengah, Vini bisa lebih leluasa nih, dia bisa ke kiri, bisa ke kanan. Nah di depan udah dempet, pilihannya tinggal mau Rodrigo Benzema atau Benzema Valverde. Jadi di overload di depan. Nah enaknya Madrid ketika habis bertahan, pas nyerang itu kencang semua. Semua Barcelona larinya begini. Tuh, saya gitu tuh, tungguin, pesen ojol dulu, tungguin. Kayak gitu yang sering terjadi, peluang-peluang Madrid rata-rata seperti itu, dan ya udah momentumnya gol. Nah, di situ pelari semua, lu lihat siapa yang Valverde gue nggak bilang dia larinya kencang, tapi dia maksain diri. Jadi
ngotot aja gitu, etos kerja dikasih tahu sama dia. Rodrigo bocil-bocil kenceng larinya. Ya, lu mau dari mana? Benzema udah tunggu dah jadi wall di depan. Vini kencang lari. Ya kan? Modric masih bisa lari. Justru Modric dulu nih bola nih. Baru Modric ngelewatin si Sergio Roberto, selesai. Richie Roberto selesai. Karena overload di depan, pemain Barca di belakang kalah banyak. Itu Madrid lebih meningkatkan etos kerja, lebih disiplin, lebih tenang. Dan ada jurus baru dari Madrid yang mungkin Safi nggak baca. Feeling gue kemarin kalau Vini nggak main itu tetap kalah si Barcelona, tapi ada rule baru. Tapi ini juga menunjukkan ada rule baru yang dimainkan sama Madrid. Itu aja dari gue, itu kelihatan banget ketara. Barca bahkan ketika nyerang itu gue nggak ngeliat anjing polanya berapa ini, jadi berapa ini nggak kelihatan. Tapi Madrid lebih jernih, lebih murni, udah benar-benar terstruktur. Dia kan gue bilang Madrid template. Kayak begini caranya, ya udah lakukan kayak gini. Barcelona bingung, nggak bisa ngapa-ngapain. Dan itu harus diterima, itu harus jadi terus nggak bakal Safi jadi introspeksi diri. Kalau Sergio Roberto main terus, kita masih bisa mendebatkan Safi out atau enggak. Karena selain line up-nya suka ngadi-ngadi, Safi ya di saat momen-momen krusial dia nggak bisa menangani itu. Jadi emang masih mediocre Safi. Nah sementara Madrid strukturnya yang tadi gue bilang 4-3-3, perubahan transisinya. Madrid menang di bertahan, menang di transisi, bahkan menang di menyerang, lebih efektif. Jadi menang semua. Barcelona nggak ada itu-itunya. Selain pemain underperform, ya sisanya pemain-pemain mediocre. Itulah yang bisa dinikmatin dari Liga Spanyol. Lu lagi di atas angin dibanting. Dan Madrid lagi di atas angin di Eropa dibanting sama Barca. Ya kayak gantian-gantian yang seperti itu sih yang bikin lebih nikmat aja. Cuma kemarin gua dari 2-0 tuh gua ini apaan sih main, udahlah tinggal dibantai doang, nggak mungkin. Kalau udah kebobolan duluan tuh di Camp Nou udah selesai. Udah gitu aja dulu dari Pakar Bola, komentar sepak bola dengan sotawan. Yang masih kesel Barca kalah atau ada komen-komen, silakan komen di kolom komentar. Dan yang lebih seru lagi, podcast Boba Bola Banget bakal tayang hari Jumat. Gue bahas El Clasico lebih detail, lebih tajam, fakta datanya lebih banyak, tawanya juga banyak. Jadi nanti gue kasih link di deskripsi atau di kolom komen, silahkan diklik. Kalian gabung sama PSBB Podcast Boba, sahabat-sahabat pecinta bola seluruh Indonesia. Gitu aja. Ya sehat-sehat selalu, udah pertengahan puasa. Semoga puasanya full. Yang mau mudik persiapkan dan hati-hati. Semoga selamat sampai tujuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan.